semuanya, sebelumnya kenalin aku Marsha, mahasiswa akuntansi angkatan 2022 di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas beberapa soal UTBK khususnya pada submateri literasi bahasa Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita mulai. Oke, sebelum bahas tentang soal, di sini aku mau ambil atau mau bahas satu kutipan yang aku temuin di internet, yaitu jangan berhenti sampai kamu bangga. Karena aku tahu banget proses persiapan UTBK atau SNMPTN itu nggak gampang sama sekali. Pasti banyak banget rintangan atau hambatan yang kalian lewatin, dimulai dari sederhana rasa malas atau capek, atau bisa juga kegagalan yang kalian lewatin, misal kemarin belum keterima di SNBP, atau bisa juga teman-teman yang gap year belum keterima di tahun-tahun sebelumnya. Itu nggak apa-apa banget, pokoknya aku mau bilang sebesar atau setinggi apapun hambatan kalian, jangan pernah berhenti sampai kamu bangga. Jangan berhenti sampai kamu berhasil menggapai mimpi-mimpi atau cita-cita kamu saat ini. Pokoknya semangat terus. Kita lanjut ke bahas soal. Oke, jadi di sini soal pertama, yaitu seperti yang aku bilang sebelumnya, untuk membahas soal literasi bahasa Indonesia, hal pertama yang harus dilakuin yaitu baca soalnya dulu. Jangan pernah baca teksnya dulu, karena itu akan buang-buang waktu. Karena itu kita baca nih. Ternyata di soal, pada teks tersebut terdapat kutipan, Susi sering merasa kesal dan memarahi Gary ketika Gary lupa dengan janjinya. Ditanya, apa hubungan kutipan tersebut dengan kalimat sebelumnya? Nah, di sini kita lihat dulu nih, kutipan itu ada di paragraf berapa? Di kalimat mana? Ternyata waktu dibaca itu ada di paragraf pertama. Cuma di sini. Susi sering merasa kesal dan memarahi Gary ketika Gary lupa dengan janjinya. Di kalimat sebelumnya tuh dibilangin kalau semisal Gary tuh sering diomelin, Gary tuh hanya dapat minta maaf dengan tatapan yang menyedihkan. Jadi sini kita bisa kebayang nih situasinya di mana Gary tuh lupa terus sama janjinya. Makanya dia tuh dimarahin sama Susi. Terus dia minta maaf deh, karena itu gambar lah kalau ini tuh situasi yang menggambarkan sebab akibat. Jadi sebabnya yaitu Gary sering lupa, akibatnya Susi marah. Nah, karena ini menggambarkan situasi sebab akibat, maka jawaban yang paling sesuai yaitu yang B, untuk menjelaskan sebab dari kalimat sebelumnya. Karena untuk opsi-opsi lain tuh kayak merincikan, memaparkan, menyanggah, persetujuan itu tidak relevan sama teks yang ada di sini. Karena itu jawabannya yang B. Lanjut ke soal kedua. Ternyata di sini teksnya masih sama, yaitu tentang Gary. Di mana di sini pertanyaannya yaitu antara paragraf 1 dan 2 akan dibuat paragraf baru. Nah, kira-kira apa sih topik paragraf yang tepat untuk melanjutkan paragraf 1? Nah, di sini tuh karena ditanyanya tentang paragraf baru, terus gimana cara melanjutkan paragrafnya, kita lihat dulu nih di sini. Paragraf 1 sama paragraf 2 itu tuh ngebahas tentang apa atau ngehubungin tentang apa. Karena di sini kita mau bikin nih untuk melanjutkan paragraf 1, berarti kita mau bikin teks di tengah-tengah ini. Nah, itu kita lihat kira-kira di pertengahan ini atau di kalimat akhir paragraf pertama sama kalimat pertama paragraf kedua itu tuh bahas apa. Ternyata bisa kita baca di sini. Kalimat terakhir itu Gary pun akhirnya mengikatkan pita besar di kasurnya agar bisa ingat untuk mengunjungi pesta Susi. Terus di paragraf kedua, dibilang ketika pagi hari Gary melihat pita besar di kasurnya. Nah, di sini kita lihat nih opsinya ternyata sama, yaitu tentang pita besar. Nih, pita besar. Di sini juga ada tentang pita besar. Nah, karena itu untuk topik paragraf yang tepat untuk melanjutkan paragraf 1, yaitu di tengah-tengah ini bahasnya tentang pita besar, karena sama-sama itu dia membahas pita besar. Nah, itu di sini nih kita bisa pilih opsi yang A. Pentingnya pita besar milik Gary. Karena pita besar ini yang menghubungi antara kalimat akhir ini dengan kalimat awal yang ada di paragraf kedua. Gitu. Lanjut ke soal ketiga. Di sini ditanya, manakah pernyataan yang tidak benar mengenai budaya? Nah, kalau ada soal kayak gini, pernyataan tidak benar, mau nggak mau kita emang harus baca keseluruhan teks ini. Cuma untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung eliminasi aja dari opsi-opsi yang ada.
Jadi yang pertama dulu nih, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan hanya dimiliki oleh sekelompok orang. Di sini kita ambil aja nih, misalkan kata kuncinya yaitu cara hidup. Nah ternyata kalimat yang membahas tentang cara hidup tuh ini. Kalimat pertama, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang. Itu tuh sama kan, sama opsi yang A, karena itu opsi yang A itu pernyataan yang benar, bukan salah. Nah yang B, budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh dan bersifat kompleks, abstrak, serta luas. Sebagian kecil aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Di sini misalkan kita ambil kata kunci, bersifat kompleks, abstrak, serta luas. Di sini kita ada nih ternyata di kalimatnya, bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Terus di sini, sebagian kecil aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Mana ini? Di sini ada nggak ya bahas tentang perilaku komunikatif? Ternyata di sini nih. Nah, karena pernyataannya tuh benar atau pernyataannya tuh sebanding, maka ini bukan jawabannya, jadi ini benar. Nah, yang C, budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Misalkan di sini kita ambil nih, kata kunci ini nih, sistem agama, politik, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Di sini di paragraf itu ada apa enggak sih? Nah ternyata di sini ada nih, sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Nah karena ada di pernyataannya dan sebanding atau betul, maka ini bukan jawabannya, alias ini pernyataan yang benar. Dan D, budaya menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang. Nah, sini kita ambil misalkan kata kunci mengorganisasikan aktivitas seseorang. Nah, ternyata waktu dibaca, di sini tuh ada nih aktivitas seseorang. Budaya menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang. Budaya menyediakan suatu kerangka koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang. Nah, karena pernyataannya itu sama atau sesuai, maka ini pernyataan tidak benar. Jadi, otomatis jawabannya yang E. Kalau semisal belum percaya juga nih kita baca. Tidak ada alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain. Misalkan kita ambil kata kunci di sini, berkomunikasi dengan orang dari budaya lain. Waktu kita lihat di teks, ternyata di sini ada di paragraf kedua, kalimat pertama. Nih di sini. Kesulitan berkomunikasi dengan orang dari budaya lain. Di sini tapi ini disebutkan kalau tidak ada alasan. Padahal yang ada di teks itu beberapa alasan. Jadi karena tidak sebanding atau tidak sesuai, maka pernyataan yang tidak benar yaitu yang E jawabannya. Kita lanjut ke soal keempat. Di sini ditanyain gagasan pokok paragraf kedua teks di atas yaitu, nah gagasan pokok itu tuh kita bisa cari di awal atau di akhir, atau inti kalimatnya tuh bisa di awal atau di akhir biasanya, induktif atau deduktif atau bisa juga campuran. Sini kita baca nih kalimat pertamanya apa? Karena sebagian besar permukaan tertutup es, Samudra Arktik banyak ditinggali organisme. Dan misalkan kita garis bawahi, banyak ditinggali organisme. Terus di kalimat akhir, organisme kecil tersebut mengubah karbon dioksida menjadi bahan organik. Di sini ternyata persamaan atau pembahasan yang sama itu tentang organisme. Nah, di sini sama nih ditinggali organisme. Maka dengan membaca kalimat pertama atau akhir aja kita udah tahu nih kalau ternyata si paragraf kedua ini tuh bahas tentang ini, Samudra Arktik sebagai tempat tinggal karena ditinggali organisme gitu. Lanjut ke soal kelima. Nah, di sini ditanya berdasarkan teks di atas, penyebab organisme hidup di permukaan Samudra Arktik adalah, nah ini kan bahas tentang organisme yang hidup. Dan tadi kan ada di paragraf kedua, tetap di paragraf kedua. Alasannya tuh karena apa sih? Nih kita ambil. Ya, kita baca sekilas. Dampaknya proses tersebut membentuk daerah menjadi tempat tinggal bagi sejumlah organisme. Nih, ini. Membentuk daerah menjadi tempat tinggal.
Kira-kira apa sih membentuk daerah menjadi tempat tinggal? Nah, ternyata itu tuh karena ini nih, es yang mencair. Jadi penyebabnya tuh ini, es yang mencair. Mana ya opsi yang sesuai? Ini dia, adanya kolam yang terbentuk akibat lelehan es di permukaan yang aktif. Itu jawabannya. Lanjut ke soal ke-6. Jadi di sini ditanya nih tentang kalimat yang berupa opini dalam teks. Nah, seperti yang kita tahu, opini itu kan adalah sebuah pendapat. Nah, biasanya ciri-cirinya itu tuh yaitu dia melambangkan pendapat atau ini dia tuh subjektif. Jadi dia tuh tergantung tentang pandangan orang gitu. Di sini kita baca dulu nih. Kita mengapresiasi langkah cekatan pemerintah dalam mengapresiasi kenaikan harga LPG non subsidi 12 kg itu saya menggiringnya dengan pertanyaan. Di sini kita bisa lihat di sini ada subjeknya. Kita mengapresiasi langkah cekatan pemerintah. Jadi ini tuh adalah bentuk apresiasi dari langkah pemerintah dari si kita ini atau dari si subjek ini. Karena ini bentuknya subjektif, maka ini betul-betul adalah sebuah opini. Terus yang nomor 2, benarkah pemerintah tidak tahu mengenai rencana Pertamina menaikkan secara wewenang-wenang? Di sini benarkah? Belum jelas kepastiannya. Itu ciri kedua, yaitu belum jelas kepastiannya. Benarkah pemerintah? Karena itu kita lebih ke mempertanyakan kira-kira pemerintah itu betul atau salah sih. Itu tuh balik lagi, itu tidak pasti dan itu subjektif. Karena itu ini betul adalah opini. Terus lanjut, 3. Pertamina merupakan perusahaan negara yang diamati undang-undang sebagai pengelola minyak gas bumi untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di sini ada bahas nih tentang bukti konkretnya tentang undang-undang. Terus biasanya ya kalau untuk fakta itu kayak gini dibentukkan. Ada buktinya, itu di sini ada dari undang-undang. Karena itu ini bukan opini tapi ini adalah fakta. Itu nih salah. Terus yang keempat, rasanya mustahil kalau pemerintah dalam hal ini Menteri Akuin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberitahu secara serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangan. Di sini ada kata kunci rasanya mustahil. Jadi di sini tuh ada unsur kayak perasaan seseorang atau subjektif. Karena itu ini adalah betul sebuah opini. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C. 1, 2, dan 4. Lanjut ke soal nomor 7. Sebentar aku mau nge-charge. Oke, lanjut di soal ke-7 ini ditanya tentang inti teks. Jadi inti teks itu adalah informasi inti yang disampaikan dari suatu paragraf. Nah, informasi inti itu bisa kita tahu atau kita temuin dari kalimat inti. Balik lagi, kalimat inti itu ada dua, bisa induktif, bisa deduktif, bisa di depan atau bisa di belakang. Di sini kita baca nih, kurma kaya akan nutrisi yang baik untuk tubuh. Di sini kita garis bawahin. Terus di sini juga ada kurma juga memiliki antioksidan yang dapat menangkal sejumlah penyakit. Di sini di paragraf kedua dibahas, buah kurma tak hanya menawarkan kelezatan tapi juga memiliki banyak khasiat. Nah, kalau semisal kita baca sekilas dari teks ini, itu tuh inti teksnya apa sih? Jadi inti teksnya yaitu yang C, kandungan nutrisi dan manfaat buah kurma. Di sini inti teks tersebut, inti teks bukan inti paragraf, maka yang mencakup kedua paragraf ini, di mana paragraf pertama di sini tuh bahas tentang nutrisinya, yang paragraf kedua itu bahas tentang si manfaatnya atau khasiatnya. Kenapa enggak kandungan vitamin dalam buah kurma? Vitamin itu cuma dibahas di sini nih, di paragraf pertama. Jadi dia bukan inti teks tapi cuma menjadi bagian dari paragraf pertama. Terus yang B, cara mengolah buah kurma agar bermanfaat bagi tubuh. Di sini cara mengolah nih. Di paragraf itu nggak ada sama sekali tentang cara mengolah, jadi ini salah. Ini salah, ini juga salah. Yang D, manfaat buah kurma bagi kecantikan kulit. Di sini
Mana ada yang bahas tentang kecantikan kulit? Tidak ada, Kak. Gitu. Ini salah. Terus yang terakhir, cara meningkatkan kesehatan otak dengan mengonsumsi kurma. Emang betul kalau semisal kurma itu dapat meningkatkan kesehatan otak, tapi di sini tidak ada panduan tentang caranya gimana. Jadi di sini kurang sesuai juga. Jadi jawaban yang paling sesuai itu yang C, kandungan nutrisi dan manfaat buah kurma. Kelewat. Lanjut ke soal 8. Jadi apa yang dilakukan Steve Jobs pada saat SMP dan SMA selain bersekolah? Nah, karena ini pertanyaannya tuh spesifik, jadi kita bisa gunain teknik baca scanning atau teknik baca cepat dengan merujuk pada kata kunci tertentu. Jadi di sini aku mau ambil kata kunci SMP dan SMA. Mana ya kira-kira SMP dan SMA? Ternyata kalau kita baca di situ tuh ada nih kelihatan jelas di sini. Di paragraf kedua, Jobs melewati masa SMP dan SMA di Cupertino, California, di mana sifat kerja keras mendasarinya untuk bekerja paruh waktu. Nah, di sini kita temuin nih fakta kalau ternyata Jobs itu bekerja paruh waktu. Di sini berarti di opsi ke D. Sedangkan untuk yang opsi selanjutnya itu tidak tertera pada tersebut, tidak sesuai dengan teks gitu. Nah, oke, jadi di soal 9 itu ditanya mengenai manakah pernyataan yang sesuai dengan bacaan. Nah, di sini balik lagi membahas tentang kesesuaian atau tidak suatu pernyataan. Karena itu untuk cara menjawabnya bisa kita eliminasi aja dari masing-masing opsi yang ada. Jadi yang pertama, pada tahun 1974, Jobs bersama Wozniak bekerja pada sebuah perusahaan pembuat mainan komputer terkenal yaitu di Atari Inc. Nah, di sini kita ambil kata kuncinya aja di tahun 1974. Mana nih? 1974. Jobs bersama Wozniak bekerja pada sebuah perusahaan yaitu Atari. Di sini dia kembali ke California. Di tahun yang sama, dia dan Wozniak bekerja di Atari, sebuah perusahaan pembuat mainan komputer yang terkenal. Nah, karena ini pernyataannya tuh sama, maka itu pernyataannya benar. Jadi jawabannya tuh yang A. Cuma kalau misal kalian masih ragu, bisa juga dibaca dari opsi-opsi yang lain. Kira-kira betul atau salah sih untuk mastiin jawabannya. Yang B nih misalkan, Jobs mengundurkan diri dari Reed College karena ingin mendaftar kembali dengan jurusan yang berbeda. Di sini kita ambil garis bawahi misalkan ini, nama kampusnya. Ternyata di sini ada di paragraf kedua nih, Reed College. Di sini kita baca nih kalimat sebelumnya. Jobs lulus di SMA dan diterima di Reed College, tapi dikeluarkan setelah 1 semester. Namun ia segera mendaftar lagi di perguruan tinggi yang sama. Jadi emang daftar kembalinya tuh betul. Cuma bukan karena mengundurkan diri, tapi ternyata dia itu dikeluarkan. Maka dari itu ini tuh salah. Ini salah, mengundurkan diri. Terus yang C. Tahun 1977, Jobs memperkenalkan komputer pribadi dengan nama Apple I di garasi milik keluarga Jobs. Ini misalkan kita ambil kata kunci Apple I. Mana ini Apple I nih di sini? Jobs dan Wozniak mendirikan Apple di garasi keluarga, tapi ternyata di sini tuh ada di tahun 1976, bukan tahun 1977. Maka dari itu pernyataannya itu salah. Nah, yang D, Jobs merupakan sosok pemalas yang tidak mementingkan karir dan pendidikannya. Ini tanpa kita baca teks juga udah bisa kita simpulin dari sebelumnya yang udah kita kerjain, di mana bisa kita ambilkan di pernyataan sebelumnya nih, kalau misal Jobs itu bisa bikin perusahaan Apple. Berarti ini tuh menolak atau berbanding terbalik dengan pernyataan ini, bukan pemalas atau tidak mementingkan karirnya. Terus yang D, yang F, nama Steve Jobs merupakan nama aslinya sejak lahir. Nama asli sejak lahir. Nah, ternyata di sini ada di paragraf pertama, di mana ketika lahir
Jobs memiliki nama Abdul Latif Jandali. Ternyata ini tuh salah. Gitu. Jadi jawaban yang paling benar yaitu yang A. Nah, soal terakhir yaitu ditanya tentang tema kutipan cerpen tersebut. Jadi seperti yang kita tahu, tema itu ya hal yang menjadi inti pembahasan atau hal yang dibicarakan gitu dari kutipan. Nah, di sini kita bisa baca kalau semisal ini tuh tentang tukang beca. Pandangan tuh pada tukang beca. Ya hanya tersenyum dan mau kemana? Tadi kesalahan kita berapa naiklah dulu. Di sini kita ambil. Saya hanya mencari upah, hanya sekadar cukup untuk makan anak dan istri. Jangan takut-takut mari tidak mahal. 25. Memang banyak kawanku yang nakal. Jadi kalau semisal kita baca nih sekilas, ini tuh ceritanya tentang tukang beca. Tukang beca yang tidak mematok harga tinggi untuk tarifnya gitu. Di sini kita ambil temanya apa kira-kira? Apakah A, rantau yang mencari nafkah? Sepertinya bukan, karena ini bukan tentang perantaunya, tapi tentang si tukang becanya. Terus yang B, banyak tukang beca yang nakal. Emang iya disebutin kalau banyak teman-temannya nakal, cuma ini tuh bukan menjadi topik utama gitu, bukan hal yang menjadi pembahasan utama, maka dari itu ini tuh salah. Terus yang C, tukang beca yang baik. Nah, ini kita bisa ambil bukti dari sini nih. Saya hanya mencari upah sekadar cukup untuk makanan dan istri. Jadi tidak mematok harga tinggi dan tulus dalam menjalankan pekerjaannya, maka bisa dibilang itu sesuai nih, tema yang sesuai, yaitu tukang beca yang baik hati. Kalau yang D, ongkos beca yang mahal, itu tuh salah karena ini tidak mahal kan. Terus yang E, tarif becak yang murah. Mungkin emang murah, cuma ini tidak menjadi tidak menjadi inti ceritanya. Bisa kita simpulin atau bisa kita ambil kalau semisal si penulis dari cerpen ini tuh pengen ngegambarin si kebaikan dari tukang beca itu, maka tema yang sesuai itu yang ini, yang C. Oke, sudah selesai soalnya. Mungkin sebagai penutup aku mau ngebahas ulang tentang ini, tips mengerjakan soal literasi bahasa Indonesia. Yaitu yang pertama, sudah pasti baca pertanyaan dulu, baru baca teks. Itu untuk mempersingkat waktu, karena seperti yang kita tahu literasi bahasa Indonesia ini tuh teksnya panjang banget, bisa 2-4 paragraf. Itu kalau dibaca semuanya kata demi kata itu nggak akan cukup waktunya, karena untuk literasi bahasa Indonesia itu sendiri kan 45 menit ya untuk 30 soal. Itu tidak akan cukup kalau semisal bisa dibaca. Kalau semisal dibaca kata demi kata. Jadi karena itu hal yang paling utama yaitu baca pertanyaannya dulu. Sekalipun baca teksnya dulu, pasti pas baca pertanyaan terus balik lagi ke teks, itu pasti udah keburu lupa duluan. Jadi penting untuk baca pertanyaannya dulu. Yang kedua yaitu gunakan teknik skimming atau scanning sesuai dengan tipe soal yang ingin dijawab. Nah, skimming atau scanning itu teknik membaca cepat. Jadi bedanya apa sih untuk skimming dan scanning? Kalau skimming dan scanning, itu skimming biasanya kita gunain untuk tipe soal yang pertanyaannya tuh menyeluruh atau melingkupi satu teks. Kayak semisal, inti dari teks itu apa? Atau misalkan kesimpulan dari teks itu apa? Itu kita bacanya dengan teknik skimming. Itu kita baca sekilas-sekilas, biasanya dari paragraf akhir atau kesimpulan dari suatu bacaan, atau bisa juga dari kalimat pertama dan akhirnya gitu. Nah, kalau scanning itu teknik membaca cepat untuk menjawab soal yang pertanyaannya tuh spesifik, kayak misal kata kunci, atau bisa juga menjawab pertanyaan yang sehubungan dengan betul atau salah sih pertanyaannya itu atau pernyataan itu. Itu kan kita cari ya gimana kata kuncinya. Nah, itu pakai scanning. Jadi pokoknya kita harus bisa baca cepat. Nah, ini gimana caranya supaya terbiasa ya? Pastinya dengan berlatih gitu. Terus yang ketiga yaitu abaikan informasi yang tidak terkandung pada teks supaya kamu tidak terkecoh. Pokoknya info-info lain yang bukan menjadi inti pertanyaan itu diabaikan aja. Kayak semisal pertanyaannya tuh tentang paragraf pertama, ya paragraf kedua dan lain-lain nggak usah dibaca gitu. Itu juga sebaliknya, kayak misal pertanyaannya tentang paragraf kedua, ya paragraf sebelumnya nggak perlu dibaca gitu. Pokoknya
ini dia yang paling penting. Baca pertanyaan dulu, gunain skimming atau scanning, baru abain informasi yang tidak terkandung gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga kalau misal aku ada salah-salah kata. Aku Marsha, pamit undur diri dan semoga kalian bisa semangat terus dan bisa melewati segala persiapan sampai dengan pelaksanaan nanti dengan lancar. Semoga kalian bisa keterima di kampus atau universitas impian kalian. Semangat terus!